saja untuk ambil tempat untuk Pak Adi Wijaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk membawakan acara ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua warga SIP yang menyempatkan diri untuk hadir pada pertemuan malam hari ini. Jadi agenda kita malam ini hanya dua. Yang pertama yaitu presentasi bisnis SIP. Yang kedua nanti adalah tanya jawab bebas. Jadi yang pertama kita masuk yaitu pemaparan bisnis SIP. Jadi teman-teman tolong disimak dulu ya. Nanti kalau udah selesai baru kita adakan tanya jawab. Ya. Udah muncul kan ininya? Belum, Mbak? Oh, belum muncul. Sudah, Udah kan layar biru kan? sudah. Sudah. Nah, sekarang Ya, sudah muncul. ada pertanyaan. Komoditas apa yang harganya paling stabil di dunia? Ya, ini teman-teman silakanlah yang mau jawab. Silakan. Angkat tangan boleh. Siapa kira-kira? Pak Siapa nih mau jawab? Pak Hari. Silakan Pak Hari jawab, Pak Hari. Komoditas apa yang harganya paling stabil? Jawabannya Pak Hari. Mas Bambang, Mas. Emas. Nah, Mas Bambang. Mas Bambang, Mas Bambang. Mas Eko. Nah, jadi komoditas yang harganya paling stabil adalah emas. Kenapa dikatakan stabil? Karena emas kalau naik, kalau harganya naik nggak banyak, kalaupun turun nggak banyak. Jadi kenaikan dan penurunannya itu sedikit. Ya, itu yang kita cari ya. Untuk kita jual beli untuk jangka panjang, yang kita cari adalah aset yang paling stabil. Dan saat ini yang paling stabil di dunia adalah emas nomor satunya. Jadi kita bisa mengambil manfaat dari pergerakan harga emas. Emas dalam sehari itu emas itu dalam satu hari itu naik turun berkali-kali ya, bisa ratusan kali. Ratusan kali naik dan ratusan kali turun. Nah, jadi kita mengambil manfaat dari kenaikan dan penurunan tersebut. Untuk teman-teman ketahui, kalau kita dagang emas itu ada rumusnya ya. Rumusnya dagang emas itu yaitu nilai jual dikurang nilai beli dikurang potongan toko. Ya. Kita contohkan untuk yang emas fisik ya. Misal kita beli jam 7 pagi harganya 1 juta per gram. Kemudian jam 9 naik harganya menjadi 1.010.000. Ada kenaikan 10.000. Ya, perasaan kita untung ya. Padahal kita bawa ke toko rupanya ada potongan toko 125. Jadi harga jual 1.010.000 dikurang harga beli 1 juta dikurang potongan toko 125.000 jadinya adalah tekor ya, tekor 115.000. Jadi kalau di emas fisik kenaikan 10.000 itu belum untung, masih tekor. Berbeda dengan emas digital ya, dengan rumus yang sama, kalau ada kenaikan 10.000, harga jual 1.010.000, harga beli 1 juta, dikurang potongan tokonya kalau emas digital itu kecil, yaitu Rp125. Jadi ada surplus atau keuntungan 9.875. Jadi kalau di emas digital kenaikan 10.000, kita sudah mendapatkan untung sekitar 9.900 ya. Jadi teman-teman bayangkan jika dalam satu hari kalau sekali closing itu sekitar 10.000, kalau misalkan ada 3 kali closing ya berarti dapatnya kita per harinya itu 30.000 kalau dengan modal 1 juta. Ini rangkumannya ya.
Kalau kita punya duit 1 juta, kemudian kita pakai untuk usaha jual beli emas digital, maka kita akan mendapatkan keuntungan itu minimal 10.000 per hari atau 200.000 per bulan. Ya, modal 1 juta, untungnya 10.000 per hari atau 200.000 per bulan. Jadi kita ngambil untung nggak banyak. Kalau uang 1 juta, kita cuma ngambil untung 10.000 per hari atau 200.000 per bulan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau nabung di SIP, uangnya dipakai untuk jual beli emas sama manajemen gitu kan. Nanti kita bagi dua ya, kita bagi dua. Separuh buat Bapak Ibu sebagai pemilik duit, separuh buat pengelola dan marketing. Nah, ini kami dari SIP meluncurkan 2 program ya. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek. Jadi program jangka panjangnya bisa dipilih. Ada 2 opsi. Opsi pertama, Bapak Ibu nabung cukup sekali aja, hari ini nabung 1 juta, maka 5 tahun kemudian saldonya akan berkembang menjadi 300 juta rupiah. Kemudian di opsi yang kedua, Bapak Ibu nabung setiap bulan 100.000 rupiah. Jadi bulan ini nabung 100.000, bulan depan juga nabung 100.000 lagi. Sampai 5 tahun nabungnya. Jadi ada 60 bulan, 60 kali nabung. Dan nanti setelah 5 tahun saldonya sama. Juga sama, yaitu menjadi 300 juta rupiah. Silakan pilih. Kalau opsi 1 itu nabungnya cuma sekali. Kalau opsi 2 itu nabungnya setiap bulan selama 5 tahun. Ini program jangka panjang SIP. Ada juga program jangka pendeknya. Kalau program jangka pendek, kita nabung hari ini, nanti setiap bulan hasilnya kita ambil, ya. Hasilnya kita ambil untuk sebagai gajian, ya. Namanya kalau kita punya kebun sawit kan ada sistem gajian kan. Nah, di SIP juga ada sistem gajian. Jadi kalau Bapak Ibu di opsi pertama nih ya, opsi pertama yaitu kita nabung 1 juta, itu akan menghasilkan kurang lebih 1 juta rupiah per bulannya. Silakan diambil untuk keperluan, siapa tahu untuk bayar anak sekolah gitu kan, atau macam-macam. Kemudian di opsi yang kedua, nabungnya adalah 13 juta, maka bisa diambil hasilnya setiap bulan sekitar 1.950.000. Dan di opsi ketiga, kalau Bapak Ibu nabungnya 25 juta, maka akan menghasilkan passive income yaitu sekitar 3.750.000 per bulan. Ini yang jangka pendeknya ya. Artinya nabung hari ini, 1 bulan kemudian hasilnya diambil. Setiap bulan hasilnya diambil. Nah, ini program ya, program apa ya? Program jangka panjang sebenarnya nih, program jangka panjang SIP ya. Silakan Bapak Ibu nih. Kalau kita kepingin punya Toyota Zenix, itu kita cukup bayar DP aja di SIP, tidak perlu bayar angsuran, maka Toyota Zenix 100% menjadi milik kita, ya. Kalau kita kepengen mobil Pajero, cukup bayar DP-nya aja, nggak perlu bayar angsuran, maka mobil Pajero 100% menjadi milik kita. Kalau kita kepingin punya rumah, kita cukup bayar DP-nya aja, nggak perlu bayar angsuran, maka rumah idaman 100% menjadi milik kita. Ini gambaran ya, gambaran tentang bisnis di SIP, bisnis tabungan SIP. Kita akan lebih detail lagi di sesi tanya jawab. Jadi cukup dari saya gambaran tentang program tabungan SIP. Silakan Bapak Ibu tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Amir. Baik, terima kasih tadi ya mengenai paradigma atau background ya kenapa SIP ini memilih menjadikan emas sebagai komoditi ya, komoditi yang layak untuk dikerjakan, diperdagangkan. Ya sehingga ya dengan sistem yang dimiliki oleh SIP memiliki program bisa menghasilkan keuntungan yaitu rata-rata per hari Rp10.000 hingga 1 bulan itu kurang lebih 20% teman-teman. Ini sangat luar biasa. Ya, jadi silakan sebelum kita masuk ke teknis yang berikutnya, di sini kita bisa buka diskusi, teman-teman silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Saya izin Silakan, Pak bertanya. Intan.
Ova bertanya boleh? Oh ya, silakan Pak. Mari, mari Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waalaikumsalam. Amir dan juga my big boss Pak Adi. Sedikit saja pertanyaan Pak Adi. Kalau untuk yang dipaparkan tadi kita paham, cuma satu tadi Pak Adi bilang bahwa kalau kita nabung yang jangka pendek 1 juta hari ini, maka bulan ke depannya kita akan mendapatkan profit itu sebesar 100.000 rupiah. Nah, pertanyaannya adalah eh profit yang 100.000 itu kan masih masuk ke saldo atau langsung masuk ke rekening kita atau ada proses lagi dari saldo pindah ke rekening. Jadi itu aja pertanyaan saya. Jadi hasilnya kalau mau kita nabung 1 juta, kemudian bulan depan kita langsung dapat profit tambahan menjadi 1.100.000. Nah, 100.000 itu langsung masuk ke rekening kita atau masih masuk atau masih tersimpan di saldo dan ada proses lagi untuk withdraw atau untuk pemindahan dari 100.000 yang di saldo pindah ke rekening kita. Nah, kemudian kalau misalnya ada teman tadi nanyakan bahwa mereka mungkin tidak paham dan dilihatnya saldonya udah 100, 1 juta 100, tiba-tiba ditariknya semua menjadi saldo kembali nol. Nah, apakah statusnya masih aktif atau dia langsung dianggap tidak aktif lagi karena semua saldo ditarik? Demikian pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Upa. Sangat bagus pertanyaannya. Silakan Pak Adi. Oke. Teman-teman yang lain mohon bersabar ya. Ini saya akan jawab dulu pertanyaan dari Pak Upa. Nah, ini siapa? Ntar ya, saya mau minum dulu. Maklum nih proses terawih belum sempat minum. Ya, Sebentar silakan. ya. Jadi saya akan jawab pertanyaan Pak Ova dulu. Pak Ova ini ada 2 pertanyaan. Jadi saya jawab. Nanti setelah Pak Ova baru yang lain ya gantian. Ntar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Udah muncul di layar Bapak Ibu, udah. Ya, udah. Udah kan? Ya, sudah Pak Adi muncul. Loh ya. Sudah. Jadi kalau kita nabung di SIP ya Bapak Ibu kan, jangan dicoret-coret itu gambarnya. Putus. Siapa yang coret-coret? Ya, jangan dihapus. Ulangi lagi dong. Ya, mungkin pas lagi mau nekan Zoom ya, jadi Kak coret ya. Nah, ini bulan pertama ya, di bulan pertama Pak Aufa kan nabung di bulan pertama kita nabung 1 juta rupiah ya. Di awal bulan kita jangan dicoret-coret. Layarnya jangan diklik-klik ya Bapak Ibu, lihat aja ya, jangan diklik layarnya. Jadi kalau kita nabung di SIP, kalau nabung di awal bulan gitu kan, bulan pertama, kalau di awal bulan ada uang 1 juta, maka di akhir bulan uang kita akan berkembang menjadi 1.100.000. Ya. Nanti di bulan kedua, saldo awal bulan di bulan kedua itu adalah 1.100.000.
Jadi 1.210.000. Nah, sampai sini aja dulu. Ada ini. Nah, tadilah. Nah, ini ya. Pertanyaan Pak Ova tadi, kalau gini ya, kita nabung di SIP bulan pertama, ya kan, kita nabung misalkan tanggal 1 Maret, maka di akhir bulan Maret ada keuntungan 100.000. Pertanyaan Pak Ova, itu kemana uang 100.000-nya? 100.000-nya adalah menambah ke saldo akun kita ya, menambah ke saldo akun kita di web SIP, bukan menambah langsung bukan dikirimkan profit tadi ke rekening kita, bukan. Tapi profit tadi ditambahkan ke saldo. Profit otomatis ditambahkan ke saldo, itu yang disebut sistem kompon. Jadi di bulan pertama, di awal bulan kita modal hanya 1 juta, di bulan pertama modal kita 1 juta, ketika masuk bulan kedua, karena sistem kompon, maka modalnya di bulan kedua bukan lagi 1 juta, tapi modal kita adalah 1.100.000. Kalau di bulan pertama uang 1 juta menghasilkan 100.000, ya kan? Maka 1 juta ditambah 100.000 jadi 1.100.000. Di bulan kedua karena modal kita 1.100.000, 10%-nya adalah 110.000. Maka 1.100.000 ditambah 110.000 sama dengan 1.100.000 tambah 110 sama dengan 1.210.000. Nah, di bulan ketiga modal kita bukan lagi 1.100.000, tapi di bulan ketiga modal kita adalah 1.210.000. 10%-nya adalah 121.000. Maka 1.210.000 ditambah 121 sama dengan 1.331.000. Demikian seterusnya ya Bapak Ibu ya. Berkembang terus saldonya, modalnya terus berkembang, untungnya juga terus berkembang. Di bulan pertama nih ya, kita catat aja di sini ya. Di bulan pertama itu kita pakai ini aja nih, kita pakai ini ya, atau di sini ya. Ini aja deh. Bentar ya. Jadi kalau di bulan pertama profitnya adalah 100.000. Di bulan kedua profitnya adalah 110.000. Di bulan ketiga profitnya adalah 121.000. Kan? Nah, ya kelihatan. Jadi di bulan pertama uang modal kita 1 juta, profitnya 100.000. Di bulan kedua uang modal kita 1.100.000, profitnya 110.000.
Di bulan ketiga uang modal kita 1.210.000, profitnya 121.000. Jadi dari bulan ke bulan saldo modal kita terus bertambah dan juga profitnya juga semakin besar ya. Modalnya semakin besar, otomatis profitnya juga semakin besar. Itu yang disebut sistem kompon ya. Itu yang disebut sistem kompon. Artinya keuntungannya enggak kita ambil, keuntungannya enggak kita makan, tapi keuntungannya kita tambahin ke saldo modal kita. Jadi modal kita makin lama makin banyak. Kalau modalnya makin banyak, otomatis profitnya makin gede. Itu jawaban dari pertanyaan Pak Aupa ya. Jadi keuntungannya tidak ditransfer ke rekening kita, tapi ditambahkan ke saldo tabungan kita, ke saldo modal kita. Itu pertanyaan pertama ya. Tadi Pak Aupa ada pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan kedua. Ya, untuk narik pindah ke rekening. Pertanyaan yang kedua, suatu saat nanti ketika sudah bertahun-tahun nabung di SIP, nanti kan saldonya banyak tuh, bisa misalkan 100 juta gitu kan. Kemudian bagaimana kelanjutannya kalau uang tabungannya diambil semua? Jadi ini jawabannya ya. Ntar ya. Ini aja jawabannya di sini aja lah. Jawabannya di sini ya. Ini jawaban pertanyaan yang kedua. Ada saldo, ada hasil. Tidak ada saldo, tidak ada hasil. Nah ini ya. Ini jawaban pertanyaan Pak Ova yang kedua. Bagaimana kalau saldonya diambil semua, dikosongin itu? Jawabannya adalah ini ada rumus. Kalau ada saldo maka ada hasil ya atau dividen. Kalau tidak ada saldo maka tidak ada hasil ya. Jadi akunnya tetap ada, akunnya tidak akan hilang. Tapi kalau tidak ada saldo maka tidak akan mendapatkan hasil. Sebenarnya kalau di SIP Bapak Ibu ya saldo itu jangan sampai nol ya. Jangan, artinya gini. Kalau kita ambil saldo, sisain gitu kan. Misal, jangankan kita sisain 1 juta, kita sisain 100 perak aja kan. Ya kan? Kita sisain 100 perak kan. Jadi kita sisain 100 perak. Kalau Bapak Ibu sisain 100 perak, ya kita copy dulu bentar ya. Kalau Bapak Ibu saldonya disisain 100 perak, ini misalkan hari ini Bapak Ibu ya ada saldo 100 perak. Maka nanti 5 tahun lagi, padahal cuma 100 perak ya, maka uang kita akan menjadi 30.000. Bapak Ibu pentingnya kalau kita punya akun saldo jangan dikosongin. Artinya kalau kita sisain 100 peraknya, tak hapus pula nih. Ntar mundurnya mana? Jangan dicoret-coret ya layarnya. Nah ini Bapak Ibu ya. Artinya kalau ada kita tersisa saldo, jangankan 1 juta cuman 100 perak, maka 5 tahun lagi
uang kita akan berkembang dari 100 perak menjadi 30.000 rupiah. Jadi lumayan ya, bisa buat beli es cendol dua mangkok. Kalau kita punya uang 100 perak hari ini di SIP, kita diemin selama 5 tahun, maka uangnya akan berkembang menjadi 30.000 rupiah. Jadi untuk sementara itu jawaban dari pertanyaan Pak Aufa. Kita akan berlanjut ke pertanyaan dari teman yang lain. Baik, terima kasih, Pak Adi. Kenapa? Terima kasih, terima kasih. Ya. Ya, thank you Pak Ufa. Nah Sama-sama. ini silakan. Tuh dari tadi ada yang angkat tangan tuh, Intan. Ya, ini Pak Adi ada Kak Intan ya. Kak Intan angkat tangan ya untuk mau ingin bertanya. Silakan Kak Intan. Bisa open mic. Bentar ya. Ya, malam Kak Intan, apa bisa terhubung? Oke, silakan. Siapa lagi yang mau nanya? Oh iya, Ya. maaf. Selamat malam Pak Adi. Ya itu Malam Kak Intan. Silakan. ya. Iya, Pak Adi. eh saya mau nanya nih, saya kan awam banget ya kalau yang gini-gini ya. Nah, ini mau tahu nanti. Tunggu bentar. Saya nggak jelas nih. Bentar ya. Ya. Bentar. BTW, Suara saya Kak Intan jelas? dari kota mana Kak? Oh iya, dari Bekasi. Dari Bekasi. Oke, siap. Iya. Ya, suara saya jelas kan? Ya, Suara saya suara jelas. sudah lumayan. Silakan Kak Intan, pertanyaannya silakan. Mau tanya Pak, nah ini Oh, berarti selama 5 tahun itu kita lebih baik tidak mengambil sama sekali ya. Itu jadi terus continue sampai 5 tahun sehingga saldo kita jadi 700 juta gitu. oke. Mhm, Ah. Nah, ini mhm. pertanyaan saya. Pertanyaannya? Selama itu tuh uang kita diputerin di mana? Pertama itu. Terus kedua, hukum syar'inya gimana? Terus legalitasnya Oke. gimana? Dari OJK atau enggak gitu. Kalau yang bisnis gini. Oke. Oke. Ya, ada lagi, Kak Intan? Sebentar. Saya tadi lupa deh. Ya, ini sudah Ada saya catat dua ya. Pertanyaan yang pertama ya. ya. Sebentar. Tadi udah saya catat. Saya buka contekan dulu. Oke. Nah, yang Ya, kalau yang jangka pendek ini kontraknya berapa lama? Misalnya anggaplah yang 7 juta itu kan jangka pendek katanya. Itu kontraknya berapa lama? oke. Itu aja sih cukup. Oke, siap. Adi. Ya. Bentar. Terima kasih ya partisipasinya ya. Oke, Pak Adi, Oke. itu mau jelas lagi Pak Adi ya. Apa pertanyaan dari Kak Intan? Yang pertama, untuk apa yang sistem menyimpan uang selama 5 tahun, ya, itu apakah eh, boleh dikatakan itu memang sudah pakem ya, pakem 5 tahun nggak boleh diganggu gugat, atau misalkan di tengah jalan bisa nggak, misalkan ada kebutuhan dan sebagainya itu bisa ditarik ya. Kemudian ya untuk sistem apa hasil dari perdagangan itu kan ada saldo, ada hasil, ada perdagangan. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa itu kan menggunakan sistem kompon ya, Pak Adi ya. Nah, mungkin bisa lebih didetailkan lagi ke Kak Intan. Itu yang pertama. Ya, terus kemudian yang kedua tadi pertanyaannya mengenai skema ya program tabungan jangka pendek dan jangka panjang seperti itu, Pak Adi. Monggo Pak Adi silakan. Ya, dari Ibu Intan ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang pengambilan tabungan, yang kedua diputar di mana, yang ketiga tentang legalitas. Saya mau jawab yang mana dulu ya. Nomor 2 lebih gampang ya. Jadi pertanyaan nomor 2, ini kita uang yang ditabung di SIP diputerin di mana? Jawabannya adalah uang Bapak Ibu semua itu kami kelola, kami pakai untuk modal jual beli emas. Itu jawabannya ya. Jadi kita dipakai untuk jual beli emas. Untuk jual beli emas. Itu pertanyaan nomor 2. Sekarang ke pertanyaan nomor 1. Jika kita mengambil program yang jangka panjang, hari ini nabung 1 juta,
eh, nama programnya ya. Hari ini nabung 1 juta, 5 tahun ke depan saldonya menjadi 300 juta. Pertanyaannya, apakah memang harus 5 tahun baru boleh diambil atau bagaimana? Jawabannya adalah bebas ya. Meskipun kita niatin nabung untuk jangka panjang 5 tahun ke depan jadi 300 juta, meskipun niatnya jangka panjang, tapi kalau misalkan kita baru nabung hari ini, ternyata baru jalan 6 bulan, ada keperluan itu boleh diambil ya. Ada keperluan boleh diambil aja seperlunya ya. Jadi intinya gini, kalau uang 1 juta nggak pernah diambil, uang 1 jutanya nggak pernah diambil, maka 5 tahun ke depan insya Allah uang 1 juta tadi akan menjadi 300 juta. Kalau tabungannya nggak pernah diambil. Tapi kalau sering diambil, bisa jadi karena saldonya merosot terus gitu kan, udah 100 juta diambil tinggal 50. Udah maju mundur lagi, udah maju mundur lagi gitu kan. Kalau tabungannya sering diambil, teman-teman yang lain 5 tahun udah nyampe 3 juta, kita mungkin karena sering diambil baru nyampe saldo 300 juta itu setelah 10 tahun ya, tetap aja nyampe. Tapi kalau kita sering sering ngambil ya, kalau kita sering ngambil misalkan bentar-bentar ngambil, mungkin itulah yang menyebabkan kita lambat untuk mencapai angka 300 juta tadi. Jadi kalau uang tabungan kita nggak pernah diambil, insya Allah saldo 300 juta tercapai dalam waktu 5 tahun. Tapi kalau sering diambil, bisa jadi saldo 300 juta tadi tercapainya dalam waktu 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin ya, bisa jadi uang saldo 300 juta tadi tercapai dalam waktu 20 tahun. Kenapa? Bentar-bentar ngambil buat beli rokok. Ngambil beli rokok, ngambil beli bensin. Jadi itu saldonya lambat nambahnya. Yang bikin cepat nambah itu karena kita nggak diambil-ambil. Ya, kalau kita sering ngambil, bisa jadi bahkan bisa aja mungkin ada orang yang karena dia rajin ngambil, bentar-bentar ngambil, jangan-jangan untuk mencapai saldo 300 juta butuh waktu 20 tahun. Ya, jadi bisa lama ya. Itu jawabannya ya. Jadi jawabannya untuk pertanyaan nomor 1, jawabannya adalah boleh diambil kapanpun, terserah. Jangankan diambil profitnya, diambil sama induk-induknya, sama modal-modalnya juga boleh diambil ya. Silakan. Itu Sip, yang mantap Pak Adi. pertanyaan nomor 1. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh member-member. Ditanyakan oleh Ibu Intan. Tentang bagaimana legalitas dan OJK-nya dan lain sebagainya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan bentar ya. Ibu Intannya masih ada nggak? Ibu Intan Masih masih ada. hadir, Pak. Masih, Masih, Pak. Masih. Kirain lagi tadarus. Ya. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 3 tentang legalitas dan OJK, sekarang saya tanya nih. Sebelum saya jawab pertanyaan Ibu Intan, saya mau nanya ke Ibu Intan. Jadi menurut Ibu Intan, apa manfaat legalitas buat member? Saya tanya ya, Ibu Intan tolong jawab. Apa manfaat legalitas buat member? Coba dijawab. Apa manfaat legalitas buat member? Silakan Bu Intan. Kalau dari pengalaman pribadi sih, Pak, lebih merasa aman aja gitu, Pak, kalau ada legalitas gitu. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, kan sekarang ini banyak scam ya, Pak ya. Contohnya yang bisnis kemarin yang sebelumnya saya jalanin gitu kan ya, kan ternyata eh, karena nggak ada legalitas juga di Indonesia, kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh, Pak. Nah itu kan jadi scam gitu kan, Pak. Nah, ada kekhawatiran seperti itu, Pak. Gitu. Jadi semacam trauma lah sebetulnya gitu. Oke, Gitu sih, jawabannya Pak. pas banget itu. Nih saya jawab ya. Jadi ini, bentar ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Di rumah saya banyak kucing nih.
Oh, ada yang lagi tadarusan juga. Ya, Bapak Ibu, ini pertanyaannya Bu Intan, tapi jawabannya buat semua member ya, buat teman, buat semua yang hadir di Zoom ini jawabannya ya. Penentu kesuksesan bisnis ya, penentu kesuksesan bisnis ya. Itu ada dua ya. Penentu kesuksesan bisnis itu ada dua. Yang pertama yaitu impian ya gitu ya. Yang kedua kok nggak bagus. Yang kedua adalah tunggu, yang berisik tadi mana suaranya? Dimatiin dulu. Yang di rumahnya ada ngaji-ngaji, matiin dulu suaranya. Oke. Admin bisa matikan. Ya, mau. Dan nggak double. Nah, nggak ada kan? Ya, kita diskusi ya. Jadi kita tukar pikiran. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu juga punya pengalaman. Kita di sini berbagi pengalaman ya, supaya saling melengkapi. Jadi ini berdasarkan ilmu yang sudah saya pelajari selama ini, karena saya memang jebolan dari MLM ya. Jadi ini memang dari dulu doktrinnya seperti ini nih. Bentar ya, digede dulu layarnya. Ini Zoom yang model baru ini agak ini ya, agak gitu kan, agak kurang paham sini. Ya. Jadi di bisnis apapun itu penentu suksesnya itu ada dua ya. Yang pertama impian, yang kedua adalah masalah teknis. Ya, sama halnya dengan bisnis investasi ya. Bisnis investasi titip-titip modal gitu kan. Sebenarnya kalau di SIP ini kan termasuk jenisnya bisnis investasi kan. Jadi kalau kita lihat ini yang menentukan kesuksesan itu 95% itu dari sini. Dari sini ya, faktor sini ya. Nih. 90%, 95% dari sini. Kalau 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 kita lihat dari bisnis aplikasi yang investasi segala macam itu artinya apa sih yang impian ini? Artinya nih ini artinya niat ownernya gitu ya. Niat ownernya. Niat ownernya. Yang kedua tadi sini adalah sistem usahanya ya, sistem usahanya. Ini yang ini teknis tuh hanya 5% aja. Pokoknya 5% aja, nggak gede. Ini yang kalau di dunia investasi namanya sistem usaha. Ya legalitas segala macam itu ya situ. Ya, sistem usaha. Ini sistem usahanya masuk akal enggak gitu kan. Nah, ini mungkin Ibu Intan mungkin nggak tahu ya, saya ini mau nanya lah sama Ibu Intan gitu kan. Ini Ibu Intannya kan masih ada kayaknya nih. Saya mau nanya. Ibu Intan pernah nggak ikut bisnis investasi? Pernah nggak Ibu Intan? Jawab. Udah Pak, kemarin saya di Zenfira Pak. Waduh, langsung nyebut merek. Ya, yang Ibu kemarin itu Bu, Ibu baru ikut sekali atau udah pernah sebelumnya? Investasi sih baru sekali ya kemarin aja. Oh, ya berarti Ibu kurang pengalaman. Jadi nggak apa-apa lah. Jadi kita berbagi Makanya saya pengalaman. nanya Pak. Lainnya MLM sih saya udah pengalaman Pak kalau MLM ini. Oh Tapi iya. investasi ini
Ya, investasi ini baru sekarang gitu ini yang kemarin itu. saya sampaikan faktanya ya. Saya sampaikan faktanya di bisnis investasi ya. Di bisnis investasi, saya sampaikan faktanya. Bisnis investasi ya, bisnis investasi itu money game ya 90% ya, itu caranya. 95% money game itu adalah perusahaan berbadan hukum atau PT. Ya, itu faktanya ya, faktanya. Silakan dicek Bapak Ibu apalagi yang sering ikut gitu kan, PT-PT-nya lihat deh. Kalau kita transfer pasti PT-PT semua tuh kalau money game kan. Jadi kalau di money game Ponzi gitu kan, itu 95% itu perusahaan berbadan hukum atau PT. Nah, jadi kalau menurut Ibu Intan ya, kita pindah ke halaman baru ya. Ini halamannya bisa tambah nggak nih, halaman baru? Saya, bentar ya. Halaman baru. Gimana cara nambah halaman? Oh, di sini ya. Oh, di sini. Nah, jadi kalau menurut Ibu Intan, manfaat legalitas tadi adalah sebenarnya ya kita sama semua ya. Sebenarnya kalau menurut ya manfaat legalitas ya, menurut member ya, menurut apa ya namanya ya, menurut masyarakat gitu ya, menurut masyarakat gitu ya, menurut member lah ya. Manfaat legalitas menurut member ya itu untuk faktor ketenangan gitu ya, betul. Ketenangan jiwa gitu ya, ketenangan jiwa. Jadi kalau menurut member legalitas tadi manfaatnya tadi untuk ketenangan jiwa gitu. Untuk ketenangan jiwa. Faktanya ya, faktanya ya, faktanya, faktanya. Perusahaan investasi yang legal ya, yang legal. Tidak diwajib, ini digedein apa ya biar kebaca kali enak ya. Ini ya. Cukup terbaca, Pak. Cukup, Pak. Tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan mengembalikan, gede amat semua nih. Mengembalikan dana investor. Ini faktanya ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu mungkin ya. Ini dikasih tahu nih. Perusahaan investasi tidak diwajibkan mengembalikan dana investor apabila perusahaan bangkrut. Yang legal nih. Ini ada undang-undangnya Bapak Ibu. Jadi jangan dikira kalau legal-legal. Ya emang kita tenang, cuman uangnya nggak balik gitu ya. Tenang lah karena kita keren gitu, ada PT-nya segala macam. Cuman nanti duitnya tetap aja nggak balik. Cari aja fakta-fakta buktinya, ya kan? Yang perusahaan bangkrut mana ada yang bisa dibalikin nggak ada kan? Itu kesimpulannya ya. Jadi perusahaan investasi yang legal ya, semua juga ini kan, yang legal, yang terdaftar kan. Perusahaan investasi yang legal tidak diwajibkan mengembalikan dana investor apabila perusahaannya bangkrut. Itu fakta ya, fakta dan itu ada undang-undangnya. Jadi memang yang nama investasi itu jangan ini dah, investasi itu cuma ada dua kemungkinan ya.
bisa sukses, bisa gagal. Jadi Bapak Ibu jangan berpikiran kalau gagal, mentang-mentang itu PT, mentang-mentang terdaftar di OJK, ya. Kemudian ketika gagal bangkrut, kemudian berharap dananya dikembalikan, ya nggak mungkin. Kalau Bapak Ibu itu investasi di perusahaan investasi, apabila perusahaannya bangkrut, dananya ya hangus alias habis gitu ya. Ini kata siapa gitu ya? Ini kata siapa nih? Kata siapa nih? Ini adalah kata undang-undang ya, kata undang-undang dan kata OJK ya, bukan kata saya, cek aja sendiri. Jadi kalau perusahaannya bangkrut, gagal gitu kan, seperak ya tergantung sisanya ya. Nanti kan ada punya aset kan, punya gedung, punya kantor itu dilelang dulu. Dapat duit berapa nanti dibagi-bagi tergantung kita punya kontribusi modalnya. Nanti dibagi sesuai proporsional gitu ya. Jadi artinya jangan berharap kalau ada perusahaan bangkrut itu uang kita dikembalikan utuh. Itu nggak gitu ya, nggak gitu ya. Karena di perusahaan investasi yang legal tidak diwajibkan mengembalikan dana investor apabila perusahaannya bangkrut. Itu fakta menurut undang-undang dan OJK. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah kalau Bapak Ibu kepengen ada PT atau badan hukum itu ya sebatas untuk ketenangan jiwa supaya mungkin lebih tenang gitu ya, lebih bergengsi gitu ya. Itu udah jawabannya ya. Jadi pertanyaan pertama udah dijawab, kedua juga udah dijawab, dan ketiga juga udah dijawab. Bahkan faktanya udah saya kasih tahu juga. Faktanya ya udah saya kasih tahu juga. Ini gimana pindahannya ya? Bentar ya. Sini ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini kan Zoom model baru. Gimana cara pindah halamannya? Bentar ya. Gitu ya. Pokoknya itu faktanya ya. Faktanya bahwasanya ternyata saat ini 95% penipuan ya. 95% penipuan itu adalah dari perusahaan yang berbadan hukum. Money game, kalau Bapak Ibu cek, money game yang ditutup sama OJK itu 95% PT ya. Money game yang ditutup sama OJK itu 95% itu PT. Jangan sampai terkecoh, jangan sampai tertipu. Jadi ujung-ujungnya apa? Kalau kita bagaimana cara memilih perusahaan yang aman, yaitu lihat ownernya ya. Niatnya gimana ownernya? Niat kabur apa niat maju gitu kan? Nah gitu. Kalau ownernya niat kabur dari awal, walaupun itu PT, tetap aja ujung-ujungnya scam ya. Meskipun PT, kalau niat ownernya adalah niatnya nipu atau niatnya kabur, meskipun itu PT, ujung-ujungnya scam ya, scam walaupun PT. Jadi saya balikin lagi ke asal, penentu keberhasilan kita adalah niat ownernya 90%. Teknis itu adalah 5%. Dan di SIP, teknis itu kita punya slogan, maju terus pantang mundur. Ya, maju terus pantang mundur. Pokoknya kita maju terus. Pasti. Mungkin itu dulu ya. Ini nanti silakan yang lain. Ini saya bentar ya. Silakan nanya yang lain. Nanti Oke, Om. yang saya ketik nanti saya bagi di grup. Oke, Om Adi, selamat malam. Ya, monggo siapa? Alexander Agung. Alexander Graham Bell. Ya, Silakan. Saya sambil jadi ngetik. ini kan selamat malam semuanya teman-teman. Ya, monggo. Kita punya bisnis SIP ini kan ada marketing plan-nya. Dan di sini itu tidak semua atau mungkin hanya beberapa orang yang benar-benar sudah menguasai marketing plan-nya. Bahkan ada yang bertanya bagaimana pembagian keuntungan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya alangkah baiknya kalau kita dimulai dengan mengupas tuntas dari marketing plan. Setelah itu baru kita tanya jawab.
dari materi yang dipresentasikan. Nah, hal ini akan membuka wawasan bagaimana SIP ini nanti sistemnya dijalankan seperti apa. Kurang lebih seperti itu usulan saya, Om Adi. Oke, langsung saya jawab ya Pak Alek ya. Siap. Jadi memang rencana saya begitu ya. Jadi pertemuan pertama ini kita nomor satu memang kita mau silaturahmi ya, kenalan gitu sebenarnya. Harusnya tadi saya tanya Tesi kenalan dulu, saya namanya dari kota mana gitu kan. Jadi memang harusnya di pertemuan pertama ini kita lebih akrab. Artinya kita mau saling mengenal. Jadi tujuan daripada pertemuan pertama ini sebenarnya intinya kita ingin saling mengenal, saling berbagi pengalaman lah gitu kan. Jadi di pertemuan pertama ini ya intinya cuma silaturahmi aja. Dan nanti di malam Senin, tetap malam Senin ya, malam Senin minggu depan tanggal berapa sih? 9 tambah 7, 16. 16. Nah, nanti malam Senin tanggal 16 Maret itu kita bedah marketing plan SIP ya, kupas tuntas marketing plan SIP. Jadi teman-teman yang berminat tentang penghasilan di SIP, jangan nggak hadir untuk malam Senin depan di tanggal 16 kita ada bedah marketing plan SIP, kupas tuntas. Hari ini sengaja saya pertanyaannya umum karena saya tahu pasti nanyanya banyak unek-unek nih, legalitas lah, ownernya yang mana lah kan itu. Nah itu umum aja dulu ya. Jadi di malam pertama ini kita diskusi umum aja dulu. Jangan yang teknis, jangan yang pakai angka-angka nanti pusing kepalanya ngebul-ngebul. Jadi nanti malam Senin depan kita fokus nama undangan Zoom-nya adalah kupas tuntas Marketing marketing plan. plan SIP low risk ya. Ingat ya, malam Senin depan tanggal 16 Maret kita judul Zoom-nya adalah kupas tuntas marketing plan SIP low risk. Silakan yang berminat dan gak berminat datang semuanya ya. Silakan. Itu Pak Alek. Oke, baik. Ya udah, sekarang perkenalan aja satu-satu boleh nggak Pak? Ya, Oke, saya mulai deh. tapi Langsung ngomong. kita habisin dulu yang mau nanya ya. Siapa tahu ada unek-uneknya kan kalau di grup kan Boleh, apa undang-undang kan. aja dulu. Boleh. Kalau ada Silakan lah masa yang udah unek-unek gitu kan. SIP kantornya di mana gitu kan. Oh, yang punyanya siapa? Saya lupa kenalan ya tadi langsung assalamualaikum aja. Yang belum kenal ya. Bapak Ibu yang belum yang kenal, nama saya Adi Wijaya. Saya adalah owner program tabungan SIP. Saya saat ini masih aktif sebagai PNS di Badan Pusat Statistik ya. Jadi saya double job. Setengah kaki saya di PNS, setengah kaki sebagai business owner program tabungan SIP. Jadi kalau mau tahu ownernya ini nih yang sekarang lagi ngomong, owner SIP. Mantap. Iya, 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 iya. Silakan yang Siap. itu Pak siapa yang mau bertanya? habis Ya, ya. oke. Pak Odo. Pak Odo itu Oh, angkatan. Waduh, onde-onde. Oh, Pak Odo Aduh, Sutarjo. Pak Punya Odo mana? Sutarjo. Ya, halo, silakan. monitor. Bisa nggak jangan direkam biar Gini suaranya aja, gede. gini aja. Sama Om Amir aja, dipanggil satu-satu memperkenalkan diri gitu, biar Biar nggak bandel. ya biar satu-satu aja tampil wajahnya, videonya nyalain. Ya, teman-teman, sesuai tema ya. Jadi tema malam hari ini adalah silaturahmi warga SIP Nusantara. Ya, nanti next agenda ya di minggu depan kita akan Zoom official ya mengenai profil perusahaan, mengenai M-plan, sistem bagi hasil ya, sistem reward dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita fokusnya adalah kita silaturahmi teman-teman. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ya mungkin ke depannya teman-teman juga nanti akan sering lihat wajah saya nih ya. Muka saya akan bakal sering lihat ya wajahnya Om Alek, wajahnya Pak Yanto, Pak Haribrianto, wajahnya Pak Adi, Pak. Jangan bosan teman-teman. Ya kita ini baru mulai. Ya kita baru mulai.
Nah, jadi ada peribahasa ya, tak kenal maka kata sayang. Saya Amiruddin, saya dari Jakarta teman-teman, Cibubur. Saya punya base camp di Cibubur teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman yang tinggal sekitar Bubur. segala macam, silakan saya bisa fasilitasi ya untuk daerah Cibubur teman-teman. Ya base camp saya di Cibubur. Nah, kemudian teman-teman SCP ini sudah berjalan sekian waktu ya. Jadi sudah berjalan sekian waktu, jadi sudah ada member lama dan member baru teman-teman. Ya, member lama yang hari ini on stay sama SCP, ya kita setia konsisten ya berinovasi dan sesuai dengan slogan ya maju terus pantang mundur. Nah di sini juga saya lihat di sini ada beberapa sesepuh ya yang saya juga pengen panggil beliau ya untuk bisa berkenalan plus juga memberikan pandangan mengenai SCP. Di sini ada Pak Aprijal, mungkin bisa masuk Pak Aprijal. Oke, Pak. Yuk. Malam Pak Aprijal. Ya, selamat malam. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam. Teman-teman, Pak Aprijal ini menurut saya adalah sesepuh di SCP teman-teman. Ya, beliau sudah saya anggap seperti paman saya teman-teman. Ya, beliau dari awal SCP berdiri, beliau sudah bersama dengan SCP ya. Kemudian juga mengembangkan organisasinya. Nah, saya pengen nih dengar dari Pak Aprijal ya perkenalan, kemudian juga wejang-wejangan ya dan mengenai visi kedepannya apa. Silakan Pak Aprijal. Baik, Pak. Oke, Pak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sosok antara tua dan muda agak beda-beda tipis, tapi lebih banyak tuanya, Pak. Saya bernama Aprijal, berdomisili di Dumai, daerah Riau, Pak. Saat ini saya pengusaha kapling tanah dan masalah dengan SIP ini, saya mungkin sudah ada yang mendahului saya sebelumnya, tapi dari awal saya sudah mengikuti SIP ini, sudah menilai dari awal, bahkan saya sendiri sudah mempelajari siapa owner kita ini, siapa Mas Adi ini. Saya sendiri sudah sampai ke tempat tinggal beliau di Tambilahan dan sudah sampai di kantor beliau dan bahkan kami sudah pernah makan bareng, duduk bareng, sholat sama-sama sama beliau. Jadi dasar daripada itu saya masalah scam atau legalitas sudah clear sama saya itu, Pak. Kenapa? Karena saya sendiri langsung belajar, langsung menyelami masalah SIP ini. Mulai dari ownernya, ya, mungkin gangguan sinyal ya, Ya, teman-teman itu salah satu testimoni bahwa Pak Aprijal ya sudah clear nih mengenai SCP. Beliau sudah pernah ketemu dengan ownernya, sudah makan bareng, sudah sholat bareng, ya kan? Dan beliau sudah memastikan bahwa beliau yakin usaha ini akan jangka panjang, teman-teman. Ya, beliau sudah lihat seperti tadi dibahas 95% itu adalah mengenai niat owner. Dan beliau sudah make sure memastikan bahwa niat Pak Adi Wijaya itu adalah niat untuk jangka panjang. Ya, sudah slogan. Terus pantang mundur, teman-teman. Terima kasih, Pak Presiden. Terima kasih. Nah, di sini juga saya ada punya teman ya dari Surabaya, namanya Pak Yanto. Beliau salah satu pakar ahli forensik kripto yang hari ini sudah bergabung di tengah-tengah kita. Apakah terhubung, Pak Yanto? Saya ingin sharing juga dengan Pak Yanto bagaimana pandangan beliau mengenai SIP. Silakan, Pak. Halo, Pak Yanto, apa terhubung? Bisa terhubung? Kok bisa? Ya, ini sebenarnya Pak Adi ada yang mau share, silakan Pak Adi. Enggak, ini mau saya simpan dulu, takut hilang. Nanti nggak sebentar aja ya. Silakan sambil ngomong. Oke. Mau disimpan ini apanya, ketikannya. Ya, mungkin Pak Yantonya itu ya, Mas lagi ke belakang ya. Dan juga di sini ada salah satu figur atau praktisi network ya, ada Om Alek ya. Saya tahu beliau sudah sepak terjang sudah luar biasa ya, sudah banyak sekali beliau
menggandrungi berbagai macam bidang dan usaha dan juga berhasil ya. Dan beliau hari ini berada di tengah-tengah SIP. Ini saya pengen tahu apa sih yang menyebabkan Om Malik ini konsisten dan juga termotivasi ya untuk bisa mengembangkan SIP di Indonesia. Silakan Om Malik. Oke, selamat malam semuanya. Saya Halo. Alexander, domisili saya di Bandung. Saya diperkenalkan SIP oleh ownernya langsung dan saya sudah bertemu langsung secara kopdar yang di barat itu 2 kali. Bahkan menginap di tempat saya 1 malam. Saya bergabung dengan SIP, bahkan diajak sama Om Adi untuk berdiskusi bagaimana SIP ini kalau dijalankan. Bahkan saya mungkin salah satunya yang paling kritis tentang pembuatan marketing plan. Karena saya berbisnis ingin yang benar-benar ada keadilan, baik itu bagi member yang punya tim atau leader, atau mereka yang punya modal, atau pemain solo yang ingin bergabung di SIP dan menghasilkan uang. Dan ini saya tuangkan bersama Om Adi dalam diskusi itu menurut saya sudah sangat berkeadilan. Saya mengenal sosok Om Adi adalah sosok yang selain orangnya religius ya, juga saya ngelihat orangnya konsisten gitu. Apa yang dia katakan ya itu yang dia kerjakan. Dan ini udah saya uji dalam waktu kurang lebih sekarang memasuki tahun ketiga ya. Kami merintis SIP itu dari tahun 2023, kuartal keempat, kurang lebih antara bulan September. Karena waktu itu saya ingat, kemudian saya bertemu dengan beliau saat buka pertemuan pertama itu saya di bulan puasa ya. Ingat saya diundang bukber ke Cianjur. Dan itulah pertemuan saya yang pertama. Lalu kemudian balik lagi ke Bandung. 2-3 bulan kemudian dia balik lagi ke Bandung menemui saya. Dan kita diskusi lebih detail mengenai SIP. Nah dari situ saya melihat keseriusan Om Adi untuk membangun SIP dan nah ide awal Om Adi membeberkan untuk membangun SIP adalah karena keprihatinan kita. Keprihatinan kebetulan kami sebelumnya bermain bareng di salah satu aplikasi. Dan kebetulan saya salah satu top star leader di aplikasi tersebut, sehingga mungkin beliau merasa saya punya masa gitu waktu itu. Jadi Om Adi mengontak saya untuk diskusi waktu itu. Jadi sampai sekarang menurut saya ini udah patut untuk diperjuangkan dan patut untuk dikembangkan. Ada beberapa teman yang menyatakan kalau Om Alex mulai gabung di SIP dari tahun 2023, sekarang sudah 2025, mengapa baru sekarang SIP dikembangkan? Atau mengapa baru saya diajak oleh Om Alex masuk ke SIP? Nah ini pertanyaan teman-teman. Saya katakan saya bersama owner dan beberapa founder, mungkin ya katakan founder atau perintis gitu, atau sesepuh atau orang-orang yang bergabung di awal, kami adalah merasakan berjuang di kala kami merintis. Ya. Istilahnya kalau kami mau jual gorengan, kami dulu yang nikmat enggak, enak enggak. Nah, jadi segala macam dievaluasi sehingga akhirnya kami masuk ke fase keempat, fase ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, fase keempat ini adalah menurut kami, bahkan menurut Om Adi ya, ini paling safety, paling aman. Ya, paling aman. Dari kajian dan evaluasi, akhirnya SIP meyakinkan diri untuk melangkah dan mengembangkan secara massal ke orang-orang atau member-member baru. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kenapa baru sekarang? Nah itu jawabannya. Kami setelah mengalami perjalanan dan beberapa evaluasi,
Setelah kami yakin, baru kami berkembang. Kenapa? Ya, karena ini masalah modal orang. Ya, masalah modal orang yang harus dipertanggungjawabkan secara khusus oleh owner sebagai penanggung jawab. Dan saya sendiri, saya pribadi tidak mau mengajak teman-teman ke suatu bisnis yang tidak pasti. Ya, yang tidak pasti banyak di luar. Aplikasi apapun banyak, bisnis apapun banyak. Tapi sekarang saya bergeser ke SIP dan mulai kawan-kawan saya yang di luaran sana yang biasa bermain, saya sekarang arahkan ke SIP. Secara perlahan mereka saya arahkan. Jadi saya berpesan kepada teman-teman, kalau memang mau berbisnis jangka panjang, patokannya cuma satu, amankan modal. Modal kita aman nggak di bisnis? Kalau modal aman, lanjutkan. Profit besar kecil itu relatif, ya. Tetapi modal dulu kita amankan. Kenali dulu ownernya, kenali dulu kawan-kawannya. Makanya ini adanya Zoom malam hari ini menjadi sebuah ajang di mana silaturahmi saling memperkenalkan diri. Bahkan katakan suatu saat SIP ini akan menjadi bisnis keluarga. Karena ada persaudaraan satu sama lain, saling kenal, saling kunjungi, saling menyapa, dan mungkin suatu saat kita akan bisa ketemu bareng dalam sebuah acara. Saya kira begitu, Om Amir, dan mungkin Om Amir ini bisa apa ya istilahnya, membimbing atau mengarahkan SIP lebih baik lagi lah, karena Om Amir ini adalah salah satu founder yang menggagas juga SIP ini berdiri bersama kawan-kawan yang lain termasuk Pak Abdullah, Penggagas yang lain-lainnya ya. Oke, kira-kira begitu. Saya tinggal di Bandung. Kalau ada yang sekitaran Bandung boleh bertemu dengan saya, mau bahas SIP boleh. Oke, selamat malam, terima kasih. Siap, Pak Alex. Terima kasih sharingnya. Luar biasa teman-teman. Ya, 24 bulan. Ya. Teman-teman, 24 bulan itu adalah waktu yang menurut saya cukup untuk SIP ini bersiap ya, mendesain program ya, melakukan riset, dan hari ini yaitu SIP sudah hadir dengan satu sistem strategi namanya low risk, teman-teman. Ya, bagaimana strategi investasi yang low risk, sangat minim risiko, teman-teman. Kenapa? Karena fokusnya SIP adalah yang pertama bagaimana mengamankan modal, ya, mengamankan modal. Kemudian yang kedua mencari keuntungan, teman-teman. Ya, jadi fokusnya bukan hanya untung, tapi pertama bagaimana mengamankan modal. Setelah modal aman, baru mencari keuntungan, teman-teman. Makanya sesuai dengan kita sustainable income project. Bagaimana mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan dan berkepanjangan, teman-teman. Ini kan sangat luar biasa. Ya. Nah, kemudian SIP bukan hanya juga menyediakan mengenai profit dividen, tapi juga ada jenjang karir, ya. Kemudian juga ada reward, teman-teman, ya. Reward yang disiapkan mulai dari reward smartphone, kemudian ada laptop, ya, ada motor, ada mobil, teman-teman. Dan itu semua kami meyakini tahun ini itu bisa cair, teman-teman. Saya yakin pasti teman-teman yang mau hadir ya pasti akan mendapatkan reward dari SIP. Ya, amin ya, teman-teman ya. Saya sangat yakin sekali. Nah, lanjut ya. Ini sudah jam 11. Saya pengen sekali lagi di sini. Lihat di sini ada paman saya yang jauh dari Riau ya, namanya Paman Didi Turmudi. Halo Pak Didi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, ini paman kami ya. Jadi memang saya dan Pak Adi ini kakak beradik, dan itu paman saya. Dia juga orang tua kami yang juga memberikan nasihat, ya, memberikan bimbingan teman-teman. Dan saya pengen tahu nih, ya, dari Mang Didi ini mengenai SIP, kemudian juga mengenai wejangan ya, harapan ke depan seperti apa, ya, dan panduan ya. Pamannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang tua dari Om Adi dengan Amir, adiknya dari bapaknya almarhum Bapak Syarifuddin. Alhamdulillah, setelah anak-anak datang ke Riau, saya di Riau di Pelalawan, daerah Kecamatan Ukui. Nah, setelah datang langsung menyampaikan misi-misi, dan saya langsung tanpa basa-basi saya respon. Nah, untuk itu karena
masih ada perjalanan, dan ini juga baru pulang umroh ya, baru aja berapa hari sampai rumah. Dan insya Allah di Mekah sana saya juga mendoakan khusus untuk anak saya yang lagi honor supaya berjalan dengan baik, amanah, bisa mengangkat martabat masyarakat-masyarakat yang ingin hidupnya menjadi layak. Nah, di sini cuman selaku orang tua ya kita berpesan, kuatkan iman dalam menjalankan amanah, juga kuatkan kemampuan skill yang ada untuk mencari amal ibadah. Ya, faktor dunia itu memang istilahnya sangat dibutuhkan, tapi dunia juga bisa menjadi hambatan untuk kita. Yang penting sekarang ini kita niatkan, kita menyanjung, mengangkat masyarakat untuk ikut. Dan insya Allah saya kalau saya di sini untuk di SIP khusus untuk biaya-biaya untuk berangkat umroh. Jadi kalau di saya ini ya, nanti memang ini baru mau mulai bergerak. Ini banyak orang yang program untuk ibadah umroh. Dan di sini saya sudah planningkan semuanya dan tinggal siap berjalan saja. Insya Allah kalau untuk di wilayah Pelalawan Riau mungkin dalam waktu singkat akan cepat berkembang, insya Allah. Dan saya berharap kepada rekan-rekan yang ada ya di sini, anggota-anggota SIP ya, tadi sudah saya lihat wajah-wajahnya ya sangat meyakinkan semua, memberi dorongan moral khususnya kepada anak saya yang dua. Mudah-mudahan mari kita sama saling ingatkan, karena manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahan. Dengan kelemahan itulah kita yang seorang tua bisa mendorong, membantu supaya jangan salah langkah, apalagi sekarang ini sangat riskan sekali tentang masalah keuangan. Maka dari itu saya berharap kepada seluruh anggota yang ada, mari kita sama-sama kita ikatkan rasa persaudaraan kita angkat martabat kita dari ekonomi yang menengah sampai ekonomi yang atas kan begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selaku orang tua di sini, saya hanya mendoakan kepada anak-anak saya, semoga diberikan kekuatan, ditambah imannya, ditambah keyakinannya, ditambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bermanfaat untuk masyarakat, untuk rakyat, dan untuk orang yang membutuhkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Didi baru pulang umroh ya? Iya. Bang ya, alhamdulillah ya Bang ya, lancar ya. Amin, amin, amin. Nanti ke Riau pasti itu Bang, pasti ke rumah kita. Iya, memang tunggu. Ya. Insya Allah memang berangkat lagi bulan 9. Bulan 9 berangkat lagi ya? Ya, siap Bang Didi. Semoga lancar ya jalannya. Dari jamaah-jamaah ini ada yang menginginkan biaya umroh seminimal, memang targetkan 10 juta bisa berangkat umroh dalam 1 tahun. Mantap. Ya. Udah bicara dengan Adi juga udah bicara. Ini udah siap semua konsep-konsep Mamang siapkan. Ya. Oke, lanjut ke yang lain dulu. Mamang hanya mau monitor aja. Oke, siap. Siap, Bang Didi. Oke. Itu Bang ya. Yuk. Nah, ini udah aktif nih, Pak Yanto, Surabaya. Saya penasaran nih, halo Pak Yanto. Tadi sudah aktif, yang lagi nih. Halo Pak Yanto, terhubung? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bang Amir dan kawan-kawan semuanya. Surabaya, beliau adalah seorang finance advisor dan juga crypto forensik ya. Nah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Saya pengen dengar, saya penasaran. Apa pandangan beliau tentang SIP, ya, dan apa motivasi dari beliau ke depannya untuk kita semua dan SIP teman-teman. Ya, silakan Pak Yanto. Oke, terima kasih Bang Amir dan Bang Adi. Sesepuh kita juga yang ada di Kepulauan Riau. Salam santun dari saya. Gini, untuk SIP, saya secara pribadi ini udah cukup lama juga menggeluti dunia pasar modal. Untuk keliling juga sebagai edukator ini udah cukup lama saya lakoni. Tapi sejauh ini baru ketemu juga dengan SIP. Yang diperkenalkan oleh Bang Amir. Menurut saya ini adalah sebuah terobosan di dunia pasar modal yang nantinya akan membantu atau mungkin bisa menyentuh UMKM yang kekurangan modal. Ini bentuk transparansinya
cukup luar biasa dan sangat-sangat low risk. Karena yang namanya pasar modal itu high risk, high return. Yang namanya high return pasti high risk. Tetapi dengan pola dan mekanisme kerja Bang Adi dan tim manajemen, ini saya juga termasuk salut terhadap mekanisme dan pola kerjanya. Begitu. Sehingga ya menurut saya ada misalnya tadi kayak Mbak Intan ya yang sempat mempertanyakan masalah legal standing. Ya menurut saya sebuah kelembagaan memang harus, tetapi tidak juga menjadi sebuah tolak ukur bahwa perusahaan itu akan langgeng atau tidak, akan hilang duit atau tidak. Karena buktinya banyak yang terjadi di luaran sana, nasabah bank pemerintah pun tiba-tiba hilang duit, bukan hanya puluhan juta, ratus juta, bahkan miliaran hilangnya. Jadi kalau berbicara legal standing pun tidak menjamin ketika kembali lagi ke persoalan pengelolaannya, sistem security-nya juga tidak tervalidasi dengan maksimal. Hilang duit atau tidak itu tergantung. Kondisi hari ini bukan rahasia umum. Share saja di Google. Bank-bank apa aja yang nasabahnya pernah mengalami kehilangan duit dan itu tidak bisa dikembalikan lagi. Begitu. Jadi menurut saya itu post major. Ya. Yang penting seperti tadi Bang Alek udah sampaikan bahwa SIP ini bisa saja menjadi sebuah bisnis ekosistem keluarga dan lain sebagainya. Ya namanya kalau saya ya, karena kebetulan saya juga orang Muslim ya, persaudaraan itu bisa saja ditimbulkan dari komunitas ini, gitu. Dan saya cukup apresiasi, begitu. Sangat-sangat apresiasi. Untuk nanti ke depannya mungkin bisa saja berkembang dan nggak mungkin tidak dipersiapkan segala sesuatunya oleh Bang Adi dan manajemen demi kenyamanan buat kita semua, apalagi ketika target kita mancanegara atau menasionaliskan SIP atau mengindonesiakan SIP. Ini tentu kita juga harus siapkan fondasinya. Yang namanya mau ibarat tumbuhan yang tinggi, mau jadi tinggi, berarti akarnya kita harus kuat. Mau jadi gedung yang tinggi, fondasinya juga harus diperkuat. Sehingga apapun itu kita bisa lewatin bersama. Dari kita, dan untuk dunia. Menurut saya seperti itu, SIP ini. Selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman. Woi, luar biasa. Terima kasih Pak Yanto. Sama-sama. Terima kasih Pak Yanto. Ya. Pak Yanto Surabaya mana ya? Dari Pak Yanto ya, beliau adalah salah satu praktisi ya, praktisi cryptocurrency, ya Pak, financial advisor. Jadi banyak sekali hari ini teman-teman saya juga yang berkonsultasi sama beliau, kalau misalkan ingin investasi di salah satu instrumen teman-teman. Jadi dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita dan insya Allah bergandengan tangan akan sama-sama membesarkan SIP di Indonesia dan Asia Tenggara teman-teman. Ya. Amin. Insya Allah. Amin. Siap. Amin, siap. Ya. Nah ini teman-teman yang masih unmute nih, saya penasaran dengan suaranya nih. Ya, silakan testing. Ya, terkenal sama kata sayang. Ada waktu 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi kita closing jam 11. Ya monggo. Silakan yang ini Pak Tukino, saya mau dengar suaranya Pak Tukino. Monggo. Oh, iya Pak. Silakan. Saya baru gabung Pak. Saya dari Lamongan Pak ini. Ya, Lamongan. Ya betul. Ini baru gabung 3 hari yang lalu Pak. Oh baru gabung ya, siap. Iya. Ini baru nyemak-nyemak ini. Sudah gabung 3 hari yang lalu. Baru 1 juta Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya. Kan namanya kan sustainable, jadi berkelanjutan. Kita bukan cuma bicara hari ini. Ya Anda yang hari ini menabung Rp200.000, 500.000, nggak ada masalah. Yang penting kan kita menabung. Ya, ada pepatah menabung pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Ya, menabung sedikit lama menjadi bukit. Apalagi dengan ada strategi compounding atau mengakumulasikan. Ya, dari setiap keuntungan pegangan emas dimasukkan ke dalam saldo, diakumulasikan di compound, maka uang kita seperti bata yang akan terus bertumpuk dan itu unlimited teman-teman. Selama itu disimpan ya dalam tabungan SIP, selama itu pula tabungan itu akan berkembang.
Ya ini kan luar biasa, teman-teman. Iya, Pak. Jadi Ya, tidak makasih, ada Pak. bahasa ini, semua itu relatif. Makasih. Yang penting adalah menabung pangkal kaya, seperti itu rumusnya. Iya, iya, iya. Sekarang Pak Makasih. Agus, monggo Pak Makasih, Kak. Agus. Iya. Makasih Pak Pak Agus. Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Agus Piansa, Wong Kito Galo dari Wong Palembang. kita tahu. Di Palembang nggak ada orang gila, yang adanya orang gilo. Gila. Saya diajak dikenalkan ini oleh Pak Aufa, itu teman Pak saya Alfa. sama Cik Gu dulunya, tapi dia meninggalkan dunia Cik Gu, Oh dia iya, birokrat. baik. Tetapi dia udah ninggalkan juga Palembang, udah pindah ke Sukabumi kayaknya, karena usahanya banyak di Sukabumi kayaknya. Saya juga di sini baru masuk tanggal 3 kalau nggak salah. Pokoknya modal trust karena dibimbing Pak Opa dengan Pak Alek yang mungkin hampir tiap hari saya nanya terus, mungkin bosan dengar suara saya, nanya terus apa sih ini apa sih, pokoknya saya rasanya gini-gini, ikuti aja, saya hakul yakin ikut aja gitu aja. Sedangkan efeknya saya belum tahu, tapi saya yakin bahwa ini insya Allah akan ya ujung-ujungnya endingnya happy lah. Saya bersuzon bahwa ini baik untuk masa depan nantinya. Dan juga saya di sini sebenarnya ingin nanya, saya masih bingung kalau saya mau menawarkan ini, ya gimana? Karena saya baru masuk ini, saya nggak tahu. Saya baru sedikit-sedikit aja mencari Sama, Pak. informasi apa sih yang ingin saya cerita sama teman. Karena kalau saya percaya sama Pak Opa, percaya sama Pak Alek, udah itu aja. Ke teman-teman, ya belum terlalu saya bisa istilahnya menceritakan apa itu ICP ini. Alhamdulillah saya sempat bergabung dan dengan ketemu dengan ya orang-orang hebat. Saya sama Pak Adi, mungkin sama kita Pak Adi ada NIP-nya gitu. Ya, ada NIP-nya ya saya yakin karena Pak Adi ada NIP-nya ya artinya samalah gitu karena di bawah doktrin ada NIP gitu. Jadi nggak mungkin aneh-aneh. Jadi salam kenal, saya Agus Piansa dari Palembang, Wong Kito Galo. Mudah-mudahan mohon bimbingannya untuk meraih kesuksesan bersama SIP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, saya yakin ya kita semua memang terlahir sebagai seorang ahli marketing, teman-teman. Saya coba jelaskan kenapa kita sebagai seorang ahli marketing. Dulu waktu kita kecil, ya kita kalau menginginkan sesuatu kita menangis sama orang tua, minta dibelikan mainan, ya minta dibelikan sepeda dan sebagainya. Itu kan cara marketing kita, cara marketing mendapatkan perhatian supaya apa yang kita inginkan tercapai. Atau mungkin begini, ketika Anda misalkan makan bakso, ya makan bakso, baksonya enak, misalkan bakso Jawir, ya baksonya enak nih. Anda dengan mudahnya bisa mengajak orang lain untuk makan bakso di situ. Padahal Anda nggak diajarin, ya nggak diajarin, nggak di training, bahkan Anda nggak digaji, Anda nggak dapat bonus, ya. Tapi Anda bisa mengajak orang makan bakso. Kenapa? Karena Anda sudah merasakan benefitnya. Ya karena kita sudah merasakan manfaatnya. Ya kalau kita sudah merasakan manfaatnya, maka lidah ini ya itu akan otomatis, ya akan otomatis kita bisa cerita, teman-teman. Makanya si kalem ya Anda yang sudah bergabung di SIP, Anda mendapatkan benefitnya, disitulah Anda cerita, teman-teman. Jadi yang kita ceritakan adalah benefitnya, ya keenakannya, kenyamanannya. Oh gitu loh, aku punya aplikasi bagus namanya SIP, aku menabung di sini, ya sebulan aku menabung Rp200.000, kemudian karena aku menabung di emas, maka aku mendapatkan keuntungan di sini. Nah itu teman-teman, jadi benefit, ya nggak apa-apa, sudah bergabung, mendapatkan benefitnya, Anda punya modal untuk bercerita. Saya yakin semua orang bisa bercerita, semua orang bisa bercerita, ya. Nanti pada praktiknya mengenai teknis ya Anda bisa undang ownernya, undang leadernya, ya leadernya, upline-nya untuk bantu bisa menjelaskan, ya entah 3-way call atau mungkin video call atau mungkin via Zoom, ya atau mungkin bisa menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Banyak cara, ya banyak cara, banyak jalan menuju Roma seperti itu. Yang penting kita sudah yakin merasakan benefitnya, maka dengan mudah kita pun bisa menceritakan benefit SIP ke banyak orang, teman-teman. Ya, baik. Sudah jam 11, ya terima kasih. Bakso di mana, Pak Amir? Sukawati. Sukawati, ya. Nah, ini pada hari dia bisa menjadi marketingnya bakso Sukawati, padahal dia nggak digaji sama Sukawati. Karena apa? Karena beliau ini merasakan benefit, yang merasakan manfaatnya. Ngajak saya sampai saya ketagihan makan bakso Sukawati. Jadi teman-teman, ya
Untuk menjadi seorang marketing itu gampang. Pertama kita merasakan benefitnya, Kalau merasakan kalau 3 tahun resonannya mati siapa yang kasih? Jangan lah. sangat Kita simpel sekali. menggunakan bahasa yang Jadi monitor. ini jangan pernah kita belum pernah merasakan benefit, tapi kita bercerita teman-teman. Itu namanya sales, ya. Pak Di Amir, sini kita bukan sales, kita sebagai mitra. Pak Amir, Ya, Pak sebagai Amir. mitra, kita sebagai program Halo, perusahaan, Pak kita sebagai Amir. brand ambassador, ya. pertanyaan Kita siapa? sebagai Halo. seorang brand ambassador yang mewakili Monitor. perusahaan. Ah, ya udah. Pandang dengar suara Pandang nih. Oke, terima kasih. Ya, monggo Pandang. Ya, ini Kalau ada satu itu pertanyaan kalau nih. Halo. Halo, Pandang. pernah saya kan? Pertanyaannya pendek, Pak. Jawabannya Begini, Pak Adi ini kan masih sebagai abdi negara. Kalau misalnya pada satu saat Pak Adi ditugaskan ke luar negeri gitu kan, nah ini SIP baru berjalan 2 atau 3 tahun, tiba-tiba Pak Adi dapat tugas ke luar negeri jangka panjang gitu. Nah, SIP ini siapa yang akan melanjutkan lah bahasanya gitu. Kalau misalnya Pak Adi itu tugasnya ke luar negeri gitu, karena sekarang ini kan masih PNS lah gitu. Seperti itu aja, Pak. Ya, itu ada satu pertanyaan dari Pak Endang. Pertanyaannya 1 tapi jawabannya 2, ya. Pertanyaan 1 tapi jawabannya 2. Artinya sebenarnya itu ada saya jawab untuk menjawab 2 pertanyaan maksudnya. Jadi siap. Ada juga yang nanya kantornya di mana gitu kan. Jadi pertanyaan Pandang dengan pertanyaan orang yang nanya kantornya di mana itu jawabannya sama gitu. Jadi jawabannya adalah karena SIP adalah bisnis online, ya, bisnis online. Jadi kalau bisnis online itu tidak butuh kantor, ya kan? Google, di mana kantornya Google? Mana ada kantornya Google? Mana ada di Riau ada nggak kantornya Google di Riau? Nggak ada. Di mana lagi? Di Bandung, di Surabaya ada nggak kantor Google? Nggak ada, karena Google, Tokopedia itu adalah bisnis online. Bisnis online nggak butuh kantor, nggak butuh. Yang butuh kalau bisnis online butuhnya website atau aplikasi, gitu ya. Jadi SIP termasuk bisnis online. SIP tidak butuh kantor. SIP butuhnya kantor virtual atau website, gitu ya. Kita bermainnya di dunia maya, di website, di WA, dan di Zoom. Namanya bisnis online. Yang kedua, yang saya jawab juga, karena SIP bisnis online, maka SIP bisa dijalankan dimanapun dan kapanpun, ya. Walaupun saya ada di Arab Saudi, saya tetap bisa menjalankan SIP karena SIP adalah bisnis online, bisa dijalankan dimanapun dan kapanpun, lintas waktu dan lintas ruang. Itu namanya bisnis online, tidak terbatas waktu dan tidak terbatas ruang. Itu ya. Jadi jangan lagi nanya kantornya di mana gitu. Kalau pabrik mie tanya kantornya di mana, karena pabrik mie gitu kan. Kalau pabrik sepeda tanya kantor di mana. Tapi kalau bisnis online jangan ditanya kantor di mana, karena kita bisnis online. Ketemunya pun online gitu, lewat Zoom, lewat WA gitu ya. Jadi jawabannya adalah karena SIP adalah bisnis online, maka bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Tidak terkendala waktu dan tempat dan juga. Itu jawabannya Pandang. Siap. Oke, terima kasih. Hanya dikit, Mas Amir. Mungkin Pak. Halo Pak Amir. Jadi. Ya. Halo. Pak Ova. Ya, Pak Ova, silakan. Ya, maaf, mungkin saya mencoba mencermati pertanyaan dari Pak Endang. Mungkin Pak Endang nggak enak kalau terlalu full. Bahasanya begini, saat ini kita semua alhamdulillah insya Allah kita diberikan umur yang panjang, kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita harap bisnis ini betul-betul bisa berkembang sampai bukan hanya 5 tahun, mungkin 10, 20, 30, mungkin 100 tahun. Ya, itu kita harapkan. Kemudian juga saya bersyukur bahwa dalam data-data pribadi kita juga sudah dimasukkan di situ ada namanya
waris. Ini akan diberikan kepada siapa. Gitu Ya, ya. waris. Itu satu. Nah, pertanyaan Pak Endang tadi, sementara ini kan artinya bisnis ini, betul kata Pak Adi, ini tidak ada kantornya atau karena kita bisnis online. Tetapi ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya adalah Pak Adi. Ada pengelolanya, katakanlah yang mengendalikan sistem ini. Nah, seandainya, ini minta maaf nih, jangan kita bukan mendoakan, seandainya, misalnya Allah berkehendak satu di antara kita mungkin katakanlah berhalangan tetap untuk meneruskan bisnis ini. Katakanlah Pak Adi, misalnya Pak Adi tiba-tiba kita tidak tahu takdir Allah mungkin kan. Nah, siapa pewaris dari Pak Adi untuk meneruskan bisnis ini? Mungkin itu maksudnya Pak Endang. Ya itu jangka panjangnya. Ya, Pertanyaan artinya lanjutan itu. kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak Betul, tahu apa yang terjadi di depan. Seandainya, maksud Pak Endang itu kalau saya menangkapnya, seandainya katakanlah Pak tadi istilahnya pergi ke luar negeri, gitu kan, dengan waktu yang lama, gitu kan. Nah ini bukan itu hanya ilustrasi. Maksud saya mungkin Pak yang seandainya Pak Adi berhalangan tetap. Nah, kira-kira siapa pewaris yang meneruskan bisnis ini supaya bisnis ini tetap berjalan? Karena kita berharap bisnis ini tidak hanya sebatas pada saat Mas Adi sedang aktif atau Mas Adi sedang sehat dan sebagainya. Jadi bisnis ini tetap berjalan siapapun yang bisa pengendali. Jadi pertanyaan akhirnya adalah siapa pengelola dan siapa yang akan meneruskan pengelolaan bisnis ini supaya tetap berjalan. Mungkin itu yang ditanyakan. Terima kasih. Jadi saya minta izin Pak Amir ya, langsung saya jawab. Jadi manajemen SIP itu kan isinya ada 3 manajer ya. Ada manajemen isinya 3 manajer gitu. Jadi SIP itu terdiri dari 3 manajer. Yang pertama adalah manajer trading tentu kan, nomor 1 kan. Pertama manajer perdagangannya, yang kedua adalah manajer keuangannya, yang ketiga manajer komunitas. Ya. Jadi di SIP punya 3 manajer, punya 3 pengelola. Yang pertama pengelola trading, yang kedua pengelola keuangannya, yang ketiga pengelola dari komunitasnya gitu. Dan itu harus ada namanya regenerasi atau namanya tim bukannya ini ya tim ya. Jadi di dalam pengelolaan trading harus ada tim tradingnya, di dalam pengelolaan keuangan harus ada tim keuangannya, di dalam pengelolaan komunitas harus ada tim pengelolanya gitu. Jadi ada 3 tim pengelola gitu. Jadi terima kasih banyak atas saran Pak Upa. Untuk saat ini memang di SIP untuk saat ini semuanya masih borongan ya. Artinya untuk tim pengelolanya, tim pengelola tradingnya ya saya, tim pengelola keuangannya ya saya, ya tim pengelola komunitas juga saya gitu. Tapi untuk kedepannya kita harus bentuk. Artinya karena SIP ini adalah sustainable project, harus berkelanjutan, jangan berhenti di saya aja. Artinya nanti teman-teman itu udah saya bikin grup ya, grup trading. Artinya nanti teman-teman kita akan seleksi ya, kita akan pilih teman-teman yang sebagai tim trading. Artinya kedepannya untuk jual beli emas bukan hanya tergantung dengan saya. Artinya nanti ada timnya. Kalau akun tadi itu ada 3 orang yang bisa login, artinya bukan cuma saya yang bisa login itu. Artinya kalau saya kenapa-napa masih ada 2 lagi cadangannya yang bisa login. Nah gitu. Jadi nanti setiap setiap manajerial tadi ada pengelolanya, ada 3 manajerial, ada manajemen keuangan, ada manajemen perdagangan, dan ada manajemen komunitas. Nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan mendatang kita bentuk 3 manajemen tadi ya. Ada manajemen komunitas, ada manajemen keuangan, ada manajemen perdagangan. Untuk saat ini masih ketiga-tiganya saya yang borong. Ya, tapi kedepannya nanti kita akan bentuk tim sama-sama karena SIP ini bukan milik saya, SIP ini milik kita. Jadi nanti kita bentuk sama-sama siapa yang kita tunjuk untuk manajemen komunitas, siapa yang kita tunjuk untuk manajemen keuangan, dan siapa yang kita tunjuk untuk manajemen perdagangannya. Dan setiap manajemen nanti akan digaji karena manajemen ada porsinya 20% dari total keuntungan itu jatahnya manajemen. Silakan teman-teman lihat di marketing plan-nya, 20% dari total keuntungan itu alokasi untuk manajemen. Jadi nanti manajemennya semua digaji. Ya. Nanti kita bentuk sama-sama, nanti juga saya
insya Allah habis Lebaran kita ada pertemuan offline Kopdar di Jawa Barat lah ya. Teman-teman silakan putuskan mau di Bogor boleh, di Cianjur, di Bandung juga boleh. Nanti kita ketemuan sama-sama di pertemuan nanti kita akan bentuk sama-sama manajemen yang tadi ya. Gitu Pak Opa. Baik, terima kasih Pak Sadi. Ya, jadi saya menanyakan itu artinya kita berharap dan sangat berharap bahwa bisnis SIP ini berkembang dan berkelanjutan. Artinya sampai kapanpun kalau bisa SIP ini tidak akan pernah habis. Jadi sampai kapanpun. Jadi ada Amin. generasinya, ada penerus dan sebagainya. Makasih Mas Sadi. Ya Pak. Ya monggo MC Amir, Pak Amir. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya aktif ya, juga Pak Adi, teman-teman ya. Kita ini sudah jam 11 teman-teman, dan kegiatan berikutnya di pekan depan kita akan adakan pertemuan official untuk SIP rutin teman-teman yang akan menjelaskan mengenai perusahaan, mengenai sistem bagi hasil, ya, nanti di tanggal 16 mengenai nih. sistem reward teman-teman dan sebagainya. Nah, saya akan share ya, saya akan ada sedikit share. Atau di mana ke bawah saya? Enggak. Oke, baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, nanti di grup akan di-share mengenai kesimpulannya ya, kesimpulan pertemuan malam hari ini, ya, apa conclusion-nya, dan jadwal pertemuan berikutnya teman-teman, ya. Dan kedepannya ya tidak menutup kemungkinan ya setiap kita ya para founder SIP akan menjadi bagian daripada tim player, ya, bagian daripada tim kerja dari SIP teman-teman, ya. Baik. Kita sudahi ya pertemuan malam hari ini dan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Adi Wijaya, teman-teman yang sudah bergabung ya, para sesepuh kita ya, sampai jumpa lagi di pertemuan SIP berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Pak Adi. Ya, sama-sama. Amin. Ya. Terima kasih Pak De, sama-sama. Yuk. Sampai pekan depan. Semuanya tetap semangat, langsung digaspol ya. Sampaikan siap Alex. kawan-kawan lainnya kabar gembiranya. Ya. Ya.